Pembangunan pelabuhan Ajibata merupakan salah satu target pemerintahan Jokowi dalam upaya pengembangan kawasan Danau Toba. Diharapkan pembangunan dermaga ini bisa menampung kedatangan para wisatawan dalam maupun luar negeri. Salah satu hal yang cukup menarik dari dermaga ini adalah yang mana permukaan dermaganya, bagian daripada dermaga ini sendiri didesain sedemikian rupa sehingga bisa naik turun mengikuti permukaan air Danau Toba, yang mana setiap bagian dari dermaga dibuat seperti mengapung di atas permukaan air Danau Toba, namun tetap aman dan kokoh karena ditopang oleh beberapa tiang-tiang besar sehingga bagian dari dermaga tidak bergeser ke kiri maupun ke kanan, namun dia tetap berada di titiknya, namun bisa mengikuti permukaan Danau Toba naik dan turun karena di setiap sudutnya dipasangi semacam roda besar. Hal ini menjadi sangat efektif untuk penggunaan dermaga sendiri untuk kedepannya. Pada saat permukaan air naik, dia tetap bisa dimanfaatkan dan juga sebaliknya. Sistem kerja dari dermaga ini sendiri adalah bagian dermaga diisi dengan air sesuai dengan kebutuhan ketinggian yang diharapkan. Masing-masing dari bagian dermaga ini adalah merupakan, boleh dikatakan adalah tong-tong besar yang menampung air. Dan ini patut kita acungi jempol kreativitas daripada desain dermaga ini sendiri. Saat ini dermaga ini sudah dipergunakan oleh beberapa kapal yang bersandar di dermaga ini, dan seluruh bagian dari dermaga ini sendiri sudah terlihat selesai. Hanya bagian gedung dermaga sendiri yang masih dalam tahap finishing. Sementara ini adalah jalur khusus menuju ke dermaga KMP Ihan Batak, yang mana sebagaimana kita ketahui KMP Ihan Batak adalah salah satu kapal penyeberangan yang baru saja diresmikan di tahun 2019 yang lalu untuk penggunaannya untuk melayani kebutuhan masyarakat yang hendak menyeberang dari Ajibata menuju Pulau Samosir dan sebaliknya. Kapal ini sendiri terlihat cukup mewah, bisa mengangkut penumpang maupun kendaraan. KMP Ihan Batak ini sendiri, beberapa krunya memang tinggal di dalam kapal sehingga aktivitas di dalam kapal terlihat hidup, dan fasilitas di dalamnya juga boleh dikatakan terjaga dengan baik karena ada petugas yang selalu melakukan perawatan di sana. Semoga saja keberadaan kapal Ihan Batak ini dapat benar-benar memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang ada di sekitaran Danau Toba. Demikian juga untuk melayani para wisatawan yang hendak menikmati keindahan Danau Toba. Dengan kehadiran fasilitas yang sangat berharga ini, semoga saja para wisatawan semakin tertarik untuk mendatangi Danau Toba
karena telah tersedianya beberapa fasilitas yang cukup mewah di tempat ini. Pemerintah telah menyediakan infrastruktur pendukung utama dalam pembangunan wisata di kawasan Danau Toba. Hal yang tak kalah penting di masa yang akan datang adalah bagaimana sikap dan penyambutan warga sekitar Danau Toba terhadap para tamu, wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Keramahan dan penyambutan baik yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Danau Toba akan menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan wisata Danau Toba di masa yang akan datang. Kita berharap setiap individu, setiap masyarakat yang ada di kawasan Danau Toba harus mengambil sikap, harus memberikan yang terbaik dalam melayani para tamu yang hadir di kawasan ini, sehingga efek negatif atau pemikiran negatif terhadap kawasan Danau Toba bisa dilupakan. Yang akan menjadi kenangan di masa yang akan datang adalah hal-hal positif dan keindahan Danau Toba yang akan menjadi ingatan dalam memori setiap wisatawan yang hadir di kawasan Danau Toba ini. Dengan demikian, ekonomi masyarakat akan terbangun dengan sendirinya. Namun ketika kita tidak bisa menyambut wisatawan dengan ramah dan pelayanan yang baik, maka semua pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi di kawasan Danau Toba kelak akan menjadi sia-sia dan hanya menjadi kenangan. Ini menjadi tanggung jawab kita semua, baik tua, muda maupun anak-anak. Kita semua harus bersatu padu untuk memberikan pelayanan terbaik di kawasan Danau Toba. Horas.